warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesyal Fadina. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa Indonesia di era digital, yang akan membahas bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara kita berbahasa, khususnya di ruang digital. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi cara manusia berkomunikasi. Media sosial, pesan instan, dan berbagai platform digital telah melahirkan penggunaan bahasa gaul, singkatan, serta pencampuran bahasa. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan kreatif. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi mengurangi penggunaan bahasa baku dan menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital perlu mendapatkan perhatian. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah, pertama, memahami pengaruh teknologi digital terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kedua, menjelaskan perubahan bahasa di media sosial, seperti bahasa gaul, singkatan, dan perubahan bahasa. Ketiga, membedakan penggunaan bahasa baku dan tidak baku sesuai konteks. Keempat, menerapkan etika berbahasa yang baik dan bertanggung jawab di ruang digital. Dan terakhir, menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dalam komunikasi digital, serta mengembangkan sikap kritis. Adapun manfaat pembelajaran yang diharapkan kita dapat, yaitu pertama, menambah pemahaman tentang penggunaan bahasa Indonesia di media digital. Kedua, mampu membedakan bahasa baku dan tidak baku. Ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan sopan. Keempat, mengembangkan sikap bijak dalam menggunakan bahasa di internet. Dan terakhir, melatih keterampilan literasi digital dalam membuat pesan atau konten sederhana. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan utama mengenai penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Era digital telah mengubah cara masyarakat menggunakan bahasa Indonesia, khususnya melalui media sosial dan platform digital lainnya. Bahasa menjadi lebih dinamis dengan hadirnya bahasa gaul, singkatan, dan campuran bahasa. Meskipun hal ini menunjukkan kreativitas, penggunaan bahasa tetap perlu memperhatikan kaidah dan etika berbahasa. Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang untuk pelestarian bahasa Indonesia melalui konten edukatif dan aplikasi kebahasaan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar kualitas bahasa tetap terjaga. Di media sosial, penggunaan bahasa cenderung lebih ringkas. Kita sering menggunakan singkatan seperti UDH, GMN, atau LG yang digunakan untuk mempercepat komunikasi. Selain itu, muncul juga bahasa gaul dan tren baru seperti healing, bestie, dan gasken. Media sosial juga menjadi ruang kreativitas bahasa, misalnya dalam puisi, caption kreatif, atau konten edukatif. Namun demikian, penggunaan bahasa harus tetap disesuaikan dengan konteks, terutama ketika berada di dalam situasi formal. Penggunaan bahasa di era digital memiliki peluang dan tantangannya. Peluangnya adalah bahasa dapat berkembang secara kreatif dan menjangkau masyarakat luas. Namun, tantangannya adalah pengabaian kaidah bahasa seperti penggunaan huruf kapital dan tanda baca, serta struktur kalimat. Selain itu, singkatan dan akronim asing seperti BTW, OTW, dan LOL semakin sering digunakan. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat mengurangi kualitas bahasa dan menimbulkan miskomunikasi. Perkembangan teknologi digital menyebabkan bahasa Indonesia menjadi semakin dinamis. Bahasa gaul, singkatan, dan pencampuran bahasa muncul sebagai bentuk adaptif terhadap kebutuhan komunikasi yang cepat dan praktis. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tetap perlu dikendalikan agar tidak menghilangkan nilai kebahasaan. Etika berbahasa di dunia maya merupakan pedoman dalam menggunakan bahasa secara sopan, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Kebebasan berpendapat di media sosial harus diimbangi dengan kesadaran akan dampak bahasa yang digunakan. Pengguna juga memverifikasi informasi sebelum membagikannya, agar terhindar dari hoaks dan ujaran kebencian, sehingga komunikasi digital dapat berlangsung secara sehat dan positif. Penerapan bahasa Indonesia dalam komunikasi digital bertujuan agar pesan tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Penggunaan perlu menyesuaikan bahasa baku dan tidak baku sesuai konteksnya. Menggunakan ejaan dan bahasa baca yang tepat, serta bersikap bijak dalam menyebarkan informasi. Selain itu,
Pemilihan kata yang sopan dan menghindari bahasa kasar atau provokatif sangat penting dalam komunikasi digital. Sebagai kesimpulan, era digital menjadikan penggunaan bahasa Indonesia semakin dinamis melalui media sosial dan komunikasi daring. Munculnya bahasa gaul dan singkatan menunjukkan kreativitas pengguna, namun tetap perlu memperhatikan kaidah dan etika berbahasa. Dengan literasi yang baik, bahasa Indonesia dapat digunakan secara efektif, santun dan tetap terjaga kualitasnya di dunia maya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.